Halo, selamat pagi. Apa kabar Anda, Wongkito Galo? Selamat berjumpa kembali dalam program berita seputar Ainyu Sumsel. Di saat Anda siap beraktivitas di pagi hari, saya Aulia Rahma siap menemani Anda dengan berbagai berita dan informasi menarik hari ini, Rabu 27 April 2022. Pemirsa, sajian utama hari ini antara lain 82 warga Prabu Muli gagal berangkat haji. Penambahan 3 gardu satelit gerbang tol Trans Sumatera. Dan jangan lewatkan pesona ayam black Sumatera, penghasil cuan di tengah pandemi. Pemirsa, inilah seputar Ainyu Sumsel selengkapnya. Kita awali dengan berita pertama, pemirsa. Sebanyak 82 warga Kota Prabu Muli dipastikan gagal menunaikan ibadah haji tahun 2022. Gagalnya calon jamaah haji ini karena adanya pembatasan usia yang dikeluarkan pemerintah Arab Saudi serta berkurangnya kuota jamaah haji asal Indonesia. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Prabu Muli, Yeri Taswid, menyatakan dari total jamaah haji asal Kota Prabu Muli sebanyak 256 orang. Hanya 115 calon jamaah haji yang bisa diberangkatkan ke Tanah Suci. Selain itu, dari total 115 tersebut, terdapat 82 calon jamaah haji usia 65 tahun ke atas dipastikan gagal berangkat menjalankan ibadah haji ke Tanah Suci Mekah karena pembatasan usia dari pemerintah Arab Saudi. Selain 82 orang calon jemaah haji yang gagal berangkat karena pembatasan usia, terdapat juga 9 orang calon jamaah haji yang diketahui mengajukan mengundurkan diri karena terpisah dari mahram serta 3 orang meninggal dunia. Alasannya demi untuk menjaga keselamatan jemaah itu sendiri. Karena kita ketahui bahwa aktivitas jemaah haji itu adalah aktivitas fisik dan pemerintah Arab Saudi juga masih mengkhawatirkan karena belum sepenuhnya negara-negara di dunia ini terbebas dari virus corona. Oleh sebab itu untuk mengantisipasi, mengatur jarak, memberikan pelayanan yang maksimal, maka pemerintah Arab Saudi membatasi jumlah jemaah yang dapat menunaikan ibadah haji pada tahun ini. Saat ini Kementerian Agama Kota Prabu Muli bekerja sama dengan penyelenggara bimbingan ibadah haji telah melakukan serangkaian kegiatan manasik haji bertujuan agar mengetahui serta memahami syarat dalam menjalankan ibadah haji. Dari Prabu Muli, Beri Prima Ainus melaporkan. Dan pemirsa, seiring pelonggaran mobilitas masyarakat oleh pemerintah, antusias warga untuk mudik tahun ini diprediksi akan tinggi. Mengantisipasi lonjakan arus mudik agar tidak terjadi antrian kendaraan, pengelola Jalan Tol Palembang-Lampung PT Waskita Sriwijaya Tol menambah 3 gardu satelit gerbang tol. Meski masih dalam situasi pandemi COVID-19, mudik tahun 2022 kali ini masyarakat sudah dapat menikmati kembali libur lebaran, pulang ke kampung halaman. Seiring diberlakukannya pelonggaran mobilitas oleh pemerintah, memasuki mudik lebaran 2022, arus lalu lintas di Tol Palembang-Lampung sudah mulai terlihat ramai oleh kendaraan pribadi dengan nomor polisi dari luar Sumatera Selatan. Pihak pengelola tol memprediksi akan terjadi peningkatan arus mudik lebaran kali ini hingga 2 kali lipat dari hari biasanya. Jika sebelumnya sekitar 8.000 kendaraan per hari yang melintas, arus mudik mendatang akan terjadi peningkatan sekitar 15.000 hingga 16.000 kendaraan yang melintas per hari. Oh, lancar, tapi aspalnya ada yang tanjak-tanjakan bahaya gitu sih. Iya. Kalau lubang Masih kurang banyak. rata gitu, banyak kurang rata aspalnya. Mengantisipasi terjadi antrian kendaraan, pengelola jalan tol melakukan penambahan 3 gardu satelit gerbang tol. Dari sebelumnya hanya 2 gerbang tol masuk dan keluar, kini menjadi 4 gerbang tol untuk masuk dan keluar tol. Kita menambah kapasitas gerbang tol dengan menambah 3 gardu satelit sehingga kapasitas gardunya yang semula 2 masuk 2 keluar menjadi 4 masuk 4 keluar untuk gardu tol. Pengelola jalan tol juga telah mempersiapkan rest area fungsional di kilometer 360 jalur Palembang Kayu Agung dilengkapi dengan sejumlah fasilitas umum seperti tempat beristirahat, toilet, kantong parkir, dan mobil dispenser BBM.
Sesuai surat edaran Kementerian Perhubungan akan dilakukan pembatasan kendaraan golongan besar pada H-5 Lebaran dan H+ Lebaran. Dari Palembang, Muhammad Riza Falevi, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir menggelontarkan dana sebesar 73 miliar rupiah untuk tunjangan Hari Raya Idul Fitri tahun ini. Sebanyak 7.245 PNS dan aparatur sipil negara di lingkungan kerja Pemkab Oki akan menerima THR tersebut dengan besaran masing-masing 1 bulan gaji. Raya Idul Fitri 1443 Hijriah, ribuan PNS dan ASN Pemkab Oki akan menerima uang tunjangan Hari Raya dengan anggaran mencapai 37 miliar rupiah. Sedikitnya ada 7.245 PNS dan ASN di ruang lingkup Pemkab Oki yang akan menerima THR tersebut dengan besaran masing-masing 1 bulan gaji. Mekanisme pembagian THR tersebut seperti gaji biasa, yakni akan ditransfer ke rekening masing-masing penerima. Bagi yang memiliki notifikasi SMS banking, bisa dengan mudah mengetahui jika uang THR sudah masuk ke rekening dan sudah bisa diambil atau dicairkan. Sementara untuk gaji ke-13 diperkirakan akan dicairkan pada bulan Juli 2022 mendatang menunggu anggaran baru. Yang sekarang dilaksanakan adalah untuk THR atau gaji ke-14 sekitar 7.245 orang. Sedangkan untuk gaji 13 ini belum kita laksanakan pembayarannya karena ini menunggu tahun ajaran baru diperkirakan sekitar bulan Juli. Uang THR yang diberikan diharapkan mampu membantu ekonomi pegawai, terutama di masa pandemi saat ini. Dari Ogan Komering Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan. Dan pemirsa, puluhan petugas dan penjaga masjid atau marbot menerima bantuan kartu BPJS Ketenagakerjaan dari anggota DPRD Kota Prabumulih. Dengan adanya kepedulian tersebut, diharapkan para marbot masjid ada perlindungan diri saat menjalankan tugas mereka. Direktur Pengembangan Yayasan Islahul Ummah Kota Prabumulih bersama anggota DPRD menyerahkan puluhan kartu BPJS Ketenagakerjaan gratis bagi marbot masjid yang ada di dalam wilayah Kota Prabumulih. Anggota DPRD dari PKS, Mat Amin, menyatakan diberikannya kartu BPJS Ketenagakerjaan bagi penjaga masjid ini merupakan bentuk upaya perhatian dalam melindungi diri mereka saat menjalankan aktivitas sehari-hari. Pemberian kartu jaminan BPJS Ketenagakerjaan bagi penjaga masjid di Kota Prabumulih akan terus diberikan secara bertahap, hingga semua petugas masjid dapat merasakan perhatian dan manfaat dari kartu jaminan BPJS Ketenagakerjaan. Pertama kemarin 21 orang, sekarang kita gelombang kedua ini sebanyak 30 orang. Mudah-mudahan nanti ke depan bisa bertambah lagi, dan ini juga saya yakin semua kita insya Allah akan mensupport program ini karena bagian dari usaha kita melindungi dan menolong saudara kita yang bekerja untuk kita bersama. Selain pemberian kartu jaminan BPJS Ketenagakerjaan, turut diberikan juga ratusan paket untuk para guru ngaji dan ulama serta warga yang berada di Kota Prabumulih. Dari Prabumulih, Berry Prima, iNews melaporkan. Dan pemirsa, seperti kebanyakan pelaku usaha lain, penjualan kue basah khas Palembang meningkat tajam. Dalam kondisi normal, para pembuat kue basah hanya memproduksi sekitar 10 loyang. Namun, mendekati hari raya, meningkat menjadi 2.000 loyang kue basah berbagai varian yang telah dipesan pelanggan. Usaha pembuatan aneka jenis kue basah tradisional Palembang milik Septi Nur Cahyati, warga Jalan Letnan Murad Talang Ratu, kilometer 5 Palembang ini telah menjadi usaha keluarga selama 3 tahun terakhir. Momen Idul Fitri kali ini menjadi berkah tersendiri bagi Septi Nur Cahyati. Bagaimana tidak, pesanan kue basah miliknya ini mengalami peningkatan yang cukup drastis. Jika di hari biasa, Septi Nur Cahyati hanya memproduksi sekitar 10 loyang per hari, kini meningkat menjadi 2.000 loyang aneka jenis kue basah yang telah dipesan pembeli. Septi mengaku sangat bersyukur jelang Lebaran 1443 Hijriah tahun ini mendapat rezeki dari usaha yang telah dirintisnya bersama keluarga. Untuk mencukupi kebutuhan pesanan, Septi mengajak serta keluarga dan tetangga terdekat membantunya,
mulai dari pengadonan, pemanggangan, hingga packing. Usaha rumahan milik Septi ini memproduksi berbagai jenis kue basah khas Palembang, seperti maksuba, bolu 8 jam, engkak ketan, koco, lapis legit, dan beberapa varian lainnya. Kue basah ini dijual dengan harga Rp170.000 hingga Rp250.000 dengan rasa yang selalu menggugah selera sesuai dengan lidah pembeli. Menjelang Lebaran, alhamdulillah kita sudah mencapai 2.000 loyang, Kak. 2.000 loyang? Iya. Untuk satu loyang harganya? Untuk satu loyang harganya mulai dari 170 sampai 250.000. Untuk meningkatkan omset penjualan, Septi Nurcahyati juga memanfaatkan media sosial. Nah, jika Anda belum membeli kue basah untuk Lebaran nanti, tidak ada salahnya mencoba membeli kue basah olahan Septi Nurcahyati ini. Dari Palembang, Ahmad Saiful, iNews melaporkan. Pemirsa, bagaimana pesona ayam Black Sumatera penghasil cuan di tengah pandemi? Saksikan beritanya sesaat lagi. Atika Hasiholan yang lagi seneng banget karena ibunda Ratna Sarumpait akhirnya bebas bersyarat. Kali ini Ruben akan melaporkan oknum yang dianggap menghina Betran dan Thalia Onsu. Digelar di kediaman Jennifer, pasangan ini sampai merogoh kocek ratusan juta rupiah demi menggelar pesta meriah. Tim gabungan kembali mengevakuasi korban kecelakaan bus Sriwijaya. Pemirsa, polisi akan mengumumkan hasil uji balistik penembakan gedung DPR. Pemirsa, razia minuman keras di Tangerang, Banten diwarnai kejar-kejaran polisi dan beberapa pemuda mabuk. Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa. Tim Singa Ogan Polres Oku meringkus 2 anggota komplotan pelaku pencurian besi rel kereta api di Desa Durian, Kecamatan Peninjauan, Oku. Pelaku ditangkap saat akan menjual besi rel kereta api hasil kejahatan. Tim Singa Ogan Satreskrim Polres Ogan Komering Ulu menangkap 2 tersangka dan 1 saksi yang diketahui sebagai sopir pencuri batangan rel kereta api di kawasan Durian, Kecamatan Peninjauan. Para pelaku ditangkap saat hendak menjual 39 batangan rel yang mencapai 4 ton dengan menggunakan sebuah truk. Batangan rel yang sudah dipotong-potong tersebut direncanakan para pelaku dijual ke penanda di Batu Raja. Para pelaku mengaku melancarkan aksinya dengan menyusuri pinggiran jalur kereta api di sepanjang kawasan Kecamatan Peninjauan. Di saat para pelaku menemukan batangan rel yang tidak terpasang, mereka melancarkan aksinya dengan cara memotong rel menjadi beberapa batangan sehingga mudah diangkut. Bersih itu dibawa, disiring-siring, yang terpasang tidak diganggu. Kalau Sohaimi perannya sebagai apa? Aku sebagai pemikul. Polisi mengaku awal mula penangkapan berjumlah 3 orang, namun 1 tersangka hanya menjadi saksi. Polisi menetapkan 7 orang lainnya menjadi buronan karena diduga kuat terlibat aksi pencurian yang telah lama mereka lakukan. Itu berasal dari adanya informasi masyarakat bahwa di daerah tersebut ada beberapa orang yang mencurigakan sedang menaikkan beberapa potongan besi ke atas truk di area stasiun Peninjauan. Aksi para pelaku ini dapat mengakibatkan kecelakaan kereta api yang dapat menelan korban jiwa. 2 pelaku dijerat pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Dari Ogan Komering Ulu, Widori Agustino, iNews melaporkan.
Pemirsa, hanya gara-gara di-cancel orderan oleh konsumen, seorang driver online terlibat pertengkaran hingga berujung penganiayaan. Korban melaporkan kejadian tersebut ke Mapolsek Seberang Ulu 1 Palembang bersama puluhan rekan ojol lainnya. Puluhan driver online ini mendatangi Mapolsek Seberang Ulu 2 Palembang untuk melaporkan penganiayaan yang dialami rekan mereka, Sutarinda. Di hadapan petugas dengan wajah terluka, korban menyatakan telah dianiaya seorang pria konsumen yang memesan driver online. Menurut korban, kejadian bermula saat pelaku minta jemput di Jalan Ahmad Yani, Kecamatan Seberang Ulu 2 Palembang. Setiba di lokasi, pelaku tiba-tiba membatalkan pesanan hingga korban mempertanyakannya. Tak terima ditegur korban, pelaku kemudian terlibat pertengkaran yang berujung penganiayaan oleh pelaku terhadap korban. Setelah saya putar balik, ketemulah sama si yang tadi itu kan, pemesan tadi. Setelah ketemu sama pemesan tadi, saya jelasin lah, kamu tuh kalau pemesan benar-benar kantor sama. Setelah ketemu, tapi penjelasan dia ngomong itu kan sudah jelas, kalau baca-baca tak nonton yang kau katanya. Aku jawab lah tadi itu, aku udah 5 tahun menggawe di sini kau mengi. Ya kan aku nih lolo kau mengi. Lepas lolo katanya. Di situ kan sudah jelas katanya, aku tangani kayak kau nih katanya. Korban sudah memiliki rasa curiga terhadap pelaku dari titik pemesanan yang berpindah-pindah. Anggota tiket, SPK, Reskrim, dan Pawas mendatangi TKP. Sampai di TKP kita cari bukti, saksi-saksi, interview, sehingga kita mendapatkan data korban dan kita suruh melapor ke Polsek untuk buat laporan. Polisi yang mengetahui terjadinya keributan langsung mendatangi lokasi kejadian. Polisi masih memburu pelaku penganiayaan yang telah dikenali ciri fisiknya. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Pemirsa, Pulau Sumatera terkenal dengan keanekaragaman fauna yang hingga saat ini tetap dilestarikan. Salah satunya Black Sumatra, ras ayam kampung Indonesia yang memiliki ekor panjang menjuntai ke tanah. Keunikan serta pesonanya, ayam Black Sumatra mampu menghasilkan cuan bagi pembudidayanya. Ayam Sumatera atau yang lebih sering disebut dengan Black Sumatra adalah strain asli dari Nusantara dengan bahasa Minangnya ayam taduang. Merupakan ras ayam kampung Indonesia. Ayam ini memiliki keunikan dengan ekor yang panjang, lebat, serta menjuntai ke tanah. Hingga saat ini, Black Sumatra tetap menjadi primadona bagi para pecinta ayam hias. Maka tak heran populasi Black Sumatra kian langka setelah adanya eksploitasi besar-besaran sehingga berdampak berkurangnya populasi ayam Black Sumatra di negeri sendiri. Bustaman, pemuda warga Jalan Sematang Borang Sako, Kecamatan Sako, Kota Palembang mencoba membudidayakan Black Sumatra sejak tahun 1999 dan terbilang berhasil. Dalam 1 bulan, dirinya mampu menjual 5 hingga 10 ekor anakan maupun Black Sumatra dewasa dengan harga berkisar Rp100.000 hingga Rp200.000 untuk anakan usia 2 minggu. Sedangkan untuk jantan dewasa dijual dengan harga 3 hingga 5 juta rupiah. Untuk yang anak sekitar 100 sampai 200, 150. Itu umur berapa? Itu DOC, umur 2 mingguan. Kalau yang dewasa? Kalau yang seperti ini untuk jantan 3 sampai 5 juta. Untuk perawatannya sendiri sangatlah mudah, hanya dengan menjaga intensitas cahaya sehingga kandangnya selalu kering dan bersih. Dari Palembang, Erwin Setiawan, iNews melaporkan. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini. Saya dan kurang bertugas undur diri dari hadapan Anda. Selamat beraktivitas. Saya Aulia Rahma, sampai jumpa.